Puji Tuhan. Shalom. Shalom yang di belakang sana. Puji Tuhan. Kita bersyukur, senang sekali ada di minggu yang ketiga di bulan April. Kita masih dalam suasana memperingati, merayakan Paskah atau hari kemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Sekali lagi kita akan bacakan firman Tuhan ini di dalam kitab Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Puji Tuhan, ya sampai ayat 6 saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memaknai Paskah ada beberapa hal atau makna yang sangat penting. Bukan cuma sekedar kita rayakan, kita peringati, tetapi lebih daripada itu, sebagai pengikut Kristus kita harus hidupi supaya benar-benar kuasa Paskah yang Tuhan nyatakan menjadi bagian setiap kita. Apa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Ini yang akan kita renungkan pagi hari ini. Kebangkitan memberi arti yang luar biasa bagi kehidupan kekristenan kita. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita semua terhilang dalam kebinasaan yang kekal. Sebelum kita merenungkan lebih jauh tentang kebangkitan atau Paskah, kita perlu mengingat tentang kematian. Karena Paskah adalah kematian dan kebangkitan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Ya, ada beberapa hal saya mengajak kita merenungkan salah satu makna dari kematian. Kita tarik ke belakang sebentar, kita akan merenungkan satu makna daripada kematian. Baru kita bisa melihat makna daripada kebangkitan. Karena ini merupakan satu rangkaian ya, sejarah yang luar biasa. Ya, saya tidak perlu bacakan lagi di kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50 bagaimana suasana situasi ketika Yesus itu disalibkan. Ya, dan Alkitab katakan mulai dari jam berapa? Jam 12 sampai jam 9 pagi dia sudah disalibkan dan kita lihat. Ya, tidak perlu bacakan lagi, tetapi kalau kita lihat kisah kematian Yesus seolah-olah Yesus kalah karena mati di atas kayu salib. Ya, kalau kita lihat kenapa kok Yesus mati di atas kayu salib? Nah, Bapak Ibu Saudara disalibkan bersama-sama dengan orang jahat. Ya, jadi kalah, kata mengalah, dikalahkan adalah satu kata yang mengubah emosi bagi mereka yang mengalaminya. Sebagai kata kalah, sebagai lawan dari kata kalah ialah menang. Ya, biasanya menang atau kemenangan yang disanjung orang. Tuh. Namun Alkitab menceritakan sebuah peristiwa yang luar biasa di mana satu kekalahan fatal menurut dunia justru kemenangan yang gilang gemilang bagi kita umat percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Buat dunia kekalahan yang fatal, tapi buat kita semua orang yang percaya itu adalah kemenangan yang gilang gemilang. Betapa tidak? Dia telah menang, ya. Dia telah mengalah mati agar maut dapat dikalahkannya. Sesungguhnya dia adalah pemenang. Jadi salah satu makna kematian Yesus di kayu salib yaitu dia mengalah supaya dia bisa memenangkan kita. Amin. Ada 3 hal di sini yang kita akan renungkan secara cepat, ya. Mengalah adalah bagian daripada Kristus, kematian karakter Kristus. Jadi
salah satu contoh ya di dalam kematian Yesus itu adalah mengalah. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak mengalah, tidak ada orang yang dapat mengalahkan dia. Tetapi karena dia memberikan teladan bahwa apa? Dia memberi contoh bahwa mengalah adalah bagian daripada karakter Kristus. Supaya itu juga bisa menjadi bagian kita. Ya. Yesus mengalah supaya dapat memenangkan manusia bagi dirinya. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8 firman Tuhan katakan begini. Nah, ini bukti bahwa Yesus punya karakter ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, jadi Yesus ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat selanjutnya tetapi ya dan dalam keadaan sebagai manusia ya melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia padahal dia Allah. Ya, terus ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Lihat, dia yang Allah ya menyamakan sebagai manusia, bahkan dia mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara inilah salah satu karakter Tuhan Yesus. Yang kedua, ya Allah menjadi manusia adalah bagian lain daripada sifat mengalah. Yesus yang adalah Allah turun ke dunia ini menjadi manusia. Ya, itu adalah satu sifat karakter yang luar biasa, ya. Saudara, dia jadi manusia. Alkitab katakan ada. Pada mulanya firman di Yohanes pasal 1, ya. Ya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan firman telah menjadi manusia, ya, dan firman itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Kita lihat di ayatnya yang ke-14 dan kita telah melihat dia. Jadi dia Allah jadi manusia, bayangkan saudara. Supaya dia menjadi sama dengan saudara dan saya. Dan dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya, inilah sifat karakter Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mengalah ada teladan yang Yesus tinggalkan. Kelahirannya di kandang yang hina itu salah satu contoh. Ya, teladan yang dia contoh untuk mengalah. Dia bilang biar juga kita raja. Tapi biarlah kita lahir di kandang yang hina. Ya, dia lahir di kandang yang hina di kitab Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Makanya orang Yahudi bilang begini, ini kok raja, kenapa raja cuma lahir di kandang? Raja yang kita hentikan itu raja dengan apa? Kebesarannya, dengan prajuritnya. Kenapa Bapak Saudara? Karena Yesus datang ketika bangsa Israel itu dijajah oleh Romawi. Sehingga orang-orang Romawi mengharapkan raja yang datang ini dengan penuh otoritas kuasa yang luar biasa untuk mengalahkan bangsa Romawi yang sementara menguasai dan menjajah orang-orang Yahudi. Ya, tetapi dia datang saudara, memberikan contoh bahwa dia tidak meninggikan diri karena nanti Allah yang meninggikan dia. Kemudian salah satu contoh juga apa? Kelahirnya bergaul dengan orang-orang miskin, ya. Itu memberikan karakter, merendahkan diri, dia mengalah, ya. Pengajaran yang selalu diwarnai dengan ajaran mengalah. Contohnya adalah khotbah di bukit. Ya, dia bilang apa? Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Khotbahnya di bukit itu semua ya menyatakan bahwa bagaimana dia mengalah, merendahkan diri orang-orang yang lemah. Ya. Kerendahan hatinya bagi murid-muridnya jadi tunjukkan juga etika tentang mengalah. Ya, ini salah satu contoh yang luar biasa. Coba kita lihat di Lukas pasal 14 ayat 7. Ini Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya sifat mengalah itu. Etika ini yang perlu sekali menjadi contoh. Ya, di Lukas pasal 14 ayat 7 dan 14 bilang begini. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya. Terus ayat 8, jangan dulu lompat ya. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk tempat terhormat sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Seterusnya begini saudara, jadi kalau ayat ini saya singkatkan saja begini, kalau diundang di rumah pesta, kalau saudara tidak ditentukan duduk di depan,
Jangan duduk di depan. Ini Yesus bilang, nanti tuan pesta so sediakan mungkin ada orang yang duduk di situ. Jangan sampai orang so duduk, kon tiba-tiba ada yang dikhususkan di situ datang. Terus tuan pesta bilang, minta maaf Pak Bu, ada orang petampa. Sehingga orang malu. Tuhan enggak mau itu. Makanya dia bilang begini, kalau datang di pesta duduk dulu di belakang. Nanti saudara, kalau mungkin tuan pesta sudah sediakan di muka baru dia undang. Jangan sampai orang malu. Tapi itu di pesta bukan di gereja. Sebab di gereja itu baku rebe duduk di belakang. Apalagi kalau musim bola. Ya, supaya tidak kelihatan kalau so mengantuk begini. Di sini tidak ada ya yang mengaku. Ya. Bayangkan saudara, ini etika, sikap merendahkan diri, mengalah. Yesus ajarkan ini, ya. Jadi kalau tempat yang paling rendah justru itu menjadi satu tempat kehormatan. Jadi, ini etika yang Yesus sifat Yesus yang diajarkan. Nasihat untuk mengalah juga dia bilang begini, kitab Matius pasal 5 ayat 39. Ya, dibilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu langsung balas. Berikan juga pipi kirimu. Jadi saudara ini dia bilang, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi contoh Yesus mengalah. Dia berikan keteladanan tentang kerendahan hati. Mengalah itu adalah bagian daripada karakter Kristus. Ya. Peristiwa waktu Yesus ditangkap. Saudara, kalau kita lihat cerita ini di kitab Matius pasal 26. Ya, walaupun murid-muridnya langsung bertindak ya dengan Petrus langsung ambil. Yesus bilang, sarungkanlah pedangmu itu. Ya, kalau kamu main pedang akan mati di pedang. Mau kira kita tidak bisa panggil, bilang kepada Bapa di sorga untuk kirim pasukan. Mau hantam pada orang, ini tidak susah. Tapi dia bilang biar ini. Ya, Yesus betul-betul ya mengalah. Supaya apa? Supaya dia bisa memenangkan kita. Sebab lewat dia mengalah kita bisa dimenangkan bagi Tuhan. Kemudian yang berikut, mengalah adalah bagian daripada iman. Contoh Abraham, mengalah bagi Lot. Ini tak perlu kita bahas. Kita sudah tahu itu di Kejadian pasal 13. Disuruh pilih, Abraham bilang aja Lot pilih. Padahal ini kemanakan. Jadi Lot pilih, ya terbukti yang dipilih Lot itu jadi Sodom dan Gomora. Ya, lihat itu salah satu contoh. Begitu juga Musa. Ya, mengalah adalah bagian daripada iman. Musa mengalah untuk menderita bersama dengan bangsanya daripada menjadi putra Firaun. Ini contoh-contoh yang kecil. Mengalah juga adalah bagian yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena mengalah, Yesus disalibkan, mati dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia merebut kunci kerajaan sorga dan bumi pada hari yang ketiga. Maka itulah kemenangan yang dia berikan bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus, kenapa Yesus turun ke dunia orang mati? Karena segala dosa ditimpahkan kepadanya. Di Alkitab katakan apa? Segala dosa umat manusia itu ditimpahkan kepadanya. Dia dengan akses dia memikul dosa, dia turun ke dunia orang mati. Tapi karena dia Allah, dia nyatakan kemuliaannya pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang. Dia lucuti semua kuasa-kuasa kegelapan. Dia rebut kunci kerajaan sorga dan kerajaan bumi. Dan apa dia katakan kepada Petrus? Ini kunci. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dengan kebangkitan Kristus, dia berikan kuasa bagi saudara dan saya. Saudara diberikan kemenangan. Saudara diberikan kuasa. Saudara diberikan otoritas yang luar biasa. Yang Tuhan siapkan bagi saudara. Makanya kita bersyukur. Kita merayakan Paskah. Dan ingat, ini Paskah yang kedua. Ada yang tanya, di mana nangka Paskah yang pertama? Paskah yang pertama ada di Perjanjian Lama. Domba Paskah ya di Perjanjian Lama itu setelah tulah ke-9 memasuki tulah ke-10. Ingat itu korban Paskah itu tandanya darah itu ya ditaruh di ambang pintu orang-orang percaya supaya maut itu melewatinya. Itu Paskah yang pertama. Ya, itu korban darah domba. Darahnya itu ya menyelamatkan orang-orang Israel. Itu ditempelkan di ambang-ambang pintu, maka maut akan melewatinya. Tuhan, aku akan turun malam hari ini. Dan semua yang ada tanda. Itu Paskah yang pertama. Paskah yang kedua ini yang kita rayakan ini adalah darah anak domba Allah.
yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Amin. Jadi kita bersyukur kita menikmati Paskah yang kedua yang Tuhan sudah sediakan. Nah, sekarang makna daripada kebangkitan. Makna daripada Paskah yang sudah kita rayakan ini, yaitu kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas segala yang ada di dunia, termasuk atas maut. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan yang pertama bahwa Dia Allah yang berkuasa atas segala langit, bumi dan segala isinya, bahkan dalam segala maut. Itu Dia buktikan. Yesus bangkit, maka kubur tidak sanggup untuk menahan. Kuasa kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita. Jadi yang pertama, kebangkitan Yesus adalah berkuasa atas langit, bumi dan sekaligus maut yang Dia sudah menangkan bagi saudara dan saya. Yang kedua, kebangkitan Yesus merupakan dasar iman kita orang percaya. Jadi begitu Yesus bangkit, ya, berarti kita juga akan bangkit, karena Yesus bilang begini di kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Kuasa kebangkitan itu merupakan iman bagi saudara dan saya bahwa kita juga akan dibangkitkan. Karena Dia katakan akulah yang sulung. Dia katakan di kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Jawab Yesus sekali lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini bicara tentang kehidupan yang kekal. Ya, yang ayat yang ke-26 dia katakan begini. Ya, ayat ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Maksudnya kita tidak akan mengalami kematian yang kekal. Ya, ini bicara tentang apa? Kehidupan yang kekal. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Ini bicara tentang apa? Sebab kematian yang akan kehidupan yang akan Tuhan berikan bagi kita yang nanti itu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang di dunia ini cuma kehidupan yang sementara. Di dunia yang fana ini kita cuma terbatas. Tetapi kehidupan yang kekal setelah kebangkitan itu kehidupan yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya kebangkitan Yesus itu merupakan dasar iman kita percaya bahwa ketika kita percaya kepadanya, kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan waktu Yesus datang kedua kali. Ya. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah baptisan kita. Ya. Karena Yesus bangkit, maka baptisan itu tidak menjadi sia-sia. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 29. 1 Korintus pasal 15 ayat 29 katakan begini. 1 Korintus 15 ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Karena baptisan itu lambang, yaitu kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Ya, di Roma pasal 6 ayat 3 coba kita lihat. Roma pasal, karena arti baptisan itu, kalau Yesus tidak dibangkitkan, karena kita dibaptis di dalam kematian Tuhan Yesus. Di Roma pasal 6 ayat 3 bilang begini. Roma pasal 6, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam, sekali lagi, dalam kematiannya. Coba ayat yang setelahnya, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaannya Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya baptisan. Makanya orang percaya baptisan adalah mutlak untuk menjadi bagian kita. Kenapa? Karena baptisan itu, ketika kita dicelupkan, arti baptisan adalah baptiso. Di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Ibrani tefela, yaitu dicelupkan dan keluar dari air. Kenapa dicelupkan? Karena kita, daging kita dimatikan, ya, dibersihkan lewat apa? Lewat penyucian dosa, lewat air. Jadi itu lambang maksudnya itu, begitu kita dicelupkan ke dalam itu arti kita mati, kemudian begitu kita keluar kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Ya, makanya Paulus bilang begini di kitab Filipi pasal
Ya, pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus bilang begini. Ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Jadi itulah saudara, kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, bukan cuma serupa dalam kebangkitannya, serupa dalam kematiannya. Kematian ini bicara tentang manusia daging kita dimatikan pada waktu kita dibaptiskan. Makanya saudara yang belum dibaptis, baptisan itu adalah mutlak. Pertama, baptisan itu tanda pertobatan. Baptisan itu sudah dijelaskan di dalam perjanjian lama. Sebab banyak orang yang, saya bilang baptisan tidak perlu diperdebatkan. Karena itu firman Tuhan. Baptisan itu perlu kita lakukan. Karena baptisan mutlak bagi setiap orang percaya. Ya, sebab Yohanes Pembaptis bilang begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia akan datang kemudian lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak memegang tali katu. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Petrus juga katakan di dalam kitab Kisah pasal 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus sebagai tanda pengampunan dosa. Jadi baptisan itu tanda pertobatan, tanda pengampunan dosa, dan tanda kita dimeteraikan, ya, disucikan dan dikuduskan. Saya tidak perlu bahas terlalu panjang, ya, karena cukup kita mengerti tentang pentingnya baptisan, karena baptisan itu lambang kematian kita dan kebangkitan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkitkan, sia-sia orang baptis. Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit, maka baptisan itu menjadi satu hal yang penting bagi kita setiap orang percaya. Amin. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengorbanan kita. Percuma pengorbanan kita di dalam pelayanan. 1 Korintus pasal 15 ayat 30 sampai 32. Banyak orang rela menderita dan berkorban apa saja karena mereka tahu bahwa ada pahala bagi mereka. Tapi ini Paulus tulis begini. 1 Korintus 15 ya, ayat 30 sampai 32. 1 Korintus 15 ayat 30 sampai 32. Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari kami berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Ini Paulus bilang. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu? Bagiku, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Jadi orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia bilang begini, sudah makan dan minum, yang penting kok besok orang semua mati, dan setelah mati selesai. Ya, di Alkitab banyak contoh. Orang kaya yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia menimbun hartanya, tiba-tiba Tuhan bilang malam hari ini jiwamu akan diambil, kehilangan, ya. Bingung saudara, ya, banyak orang kaya, Lazarus dan orang kaya yang menghabiskan waktu saja karena dia tidak tahu tujuan. Nanti so mati baru dia dapat ingat. Tahu enggak kisah Lazarus dan orang kaya? Nanti so mati baru dia bilang begini saudara. Karena apa? Kematian orang percaya dan orang tidak percaya itu beda. Langsung dibedakan. Lazarus ini langsung di pangkuan Abraham di kitab Lukas pasal 16 ayat 19. Orang kaya ini, ya, yang tidak ada belas kasihan ini, langsung di jurang yang dalam, itu di Hades namanya. Alkitab tunjukkan saudara. Ya, nanti di situ baru dia bilang begini, Bapak Abraham, so aus sekali kita di kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Boleh enggak celupkan DP jare di air supaya kasih basah tepi kerengkongan. Kita so aus dan panas. Abraham bilang, anakku, sudah bisa sekali. Sudah ada jurang yang memisahkan. Ngana ada di jurang dan dalam, kita ada di Firdaus. Tiba-tiba dia bilang begini, dia sadar, oh ini boleh. Kalau begitu, boleh enggak suruh akang di rumah? Pak kita papa masih ada 5 orang, kasih yang dorang sama dengan kita. Dia bilang tidak perlu. Ada kitab Musa, kalau dorang enggak taat itu dia, dorang tidak akan diselamatkan. Dia bilang kali-kali ada orang yang mati bangkit baru orang percaya, sekalipun kalau so mati so selesai. Ya, jadi bertobat itu semasa kita hidup, jangan terlambat. Halo? Tidak ada kata pengampunan dosa kalau so mati, so selesai. Ya, jadi lihat saudara, ada kuasa yang luar biasa. Jika Yesus tidak dibangkitkan, ya, jadi orang berpikir bahwa apa?
cuma hidup di dalam kesenangan. Padahal justru kuasa penderitaan itu membuat kita dimuliakan bagi Tuhan. Makanya Paulus tulis di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 14, dia bilang begini. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Ya, dia bilang penderitaan ringan yang kita hadapi hari ini mengerjakan kemuliaan besar yang lebih besar daripada penderitaan. Jadi saudara, kita perlu menderita, tapi jangan menderita konyol. Menderita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menderita karena nama Tuhan Yesus, maka kita akan mengerjakan kemuliaan yang lebih besar dari kemuliaan Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah hidup kita. Yesus bangkit, makanya dia berikan kita hidup. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak menerima hidup. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi karena Yesus bangkit, ya, dia memberikan kita hidup supaya kita mempunyai ya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak bisa memperoleh hidup. Tapi karena Yesus bangkit, dia bilang apa? Ya, aku akan memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita dan sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka percuma orang penginjilan ini. Percuma pemberitaan kita ini. 1 Korintus 15 ayatnya ke-14. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Tetapi karena Yesus dibangkitkan, tidak sia-sia. Amin. Coba ayat 17. Ayat 17 lagi ditekankan lagi. Kalau Yesus, ya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Tapi karena Yesus sudah dibangkitkan, maka tidak sia-sia dan kita sudah bebas dari dosa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan yang bagian terakhir, ya, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa janjinya tidak pernah ada yang gagal. Kebangkitan Kristus, semua janji yang dia berikan, itu pasti digenapi. Janji keselamatan yang sudah berikan, pasti itu orang akan digenapi. Ya, janji yang dia berikan di kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b, dia katakan begini. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, coba lihat. Ini janji Tuhan. Karena Yesus bangkit. Bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini akan menjadi bagian dari setiap kita. Dia berjanji dia tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan saudara. Bahkan janji keselamatan yang sudah dia janjikan menjadi bagian saudara dan saya. Janji kesembuhan yang dia berikan bagi saudara. Mazmur 103:3 dia bilang, ya, Tuhan telah mengampuni segala dosamu. Tuhan yang menyembuhkan segala sakitmu. Lihat apa yang dia katakan. Semua janji dalam firman Tuhan ini, karena Yesus telah bangkit, pasti akan tergenapi. Kemudian yang kedua, janji yang dia berikan bagi saudara sesuai dengan tema kita ini. Yesaya pasal 41 ayat 10. Dia bilang begini, jangan takut karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Amin. Jangan takut saudara, karena banyak sekali ya hal-hal yang menakutkan. Ya, ini ada yang mulai takut karena apa? Mulai ada varian baru ulang di Jakarta, jadi sudah mulai ragu, orang mulai takut. Ya, ini informasi, tapi yang lebih tahu itu tentu bagian infokom. Sampai bos di belakang ini, ya informasi ini, ya makanya kita perlu berjaga-jaga. Amin, saudara. Walaupun orang so bebas, tapi orang perlu lagi berjaga-jaga. Nggak tahu tiba-tiba dari Jakarta kalau itu memang benar, tapi Tuhan bilang tidak takut. Jangan takut, karena ada janji Tuhan. Dia berikan jaminan bahwa dia akan menyertai engkau. Jangan bimbang, karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan.
dan janji yang terakhir karena Yesus bangkit. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, dia akan katakan kepadamu. Dia akan pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan kalau dia sudah menjadikan tempat, dia akan membawa kamu di tempat mana ia berada. Di situ pun kamu berada. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini janji yang kita nanti-nantikan. Karena Yesus bangkit, janji ini menjadi bagian kita. Kenapa? 2 Korintus pasal 5 ayat 1 bilang begini. Jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, maka Tuhan telah menyediakan kita tempat kediaman yang kekal. Di sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, dibuat oleh tangan sendiri. Ini janji yang Tuhan berikan. Berarti kita adalah orang yang berbahagia. Karena janji ini akan menjadi bagian kita. Amin saudara. Ini janji yang Tuhan janjikan bagi kita. Dia akan menjemput kita. Kenapa? Karena Tuhan semua datang. Amin. Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kita ini sudah ada di hari-hari yang terakhir. Ya, menjelang kedatangan Tuhan. Ya, ini Tuhan sudah bilang. Tahu enggak saudara? Kedatangan Tuhan di dalam Alkitab 318 kali bicara di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ini ada 7.959 ayat. Perjanjian baru ini ada 7.959 ayat. Ya. 318 kali bicara tentang kedatangan Tuhan. Itu bukan dahsyat. 260 pasal, 7.959, 318 kali bicara kedatangan. Contoh, di Wahyu pasal 22. Wahyu itu cuma 22 pasal. Di Wahyu yang terakhir, di Alkitab kita Wahyu yang paling terakhir dan pasal yang paling terakhir. Ada 3 kali bicara tentang kedatangan Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 7. Sudah berkali-kali saya sampaikan supaya kita lebih ingat lagi kedatangan Tuhan. Supaya kita tidak boleh membuang-buang waktu. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti segala perintahku. Ya. Kemudian ayat yang ke-12. Ini di Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 20. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan. Tahu enggak? Yang di sebelah itu, kalau dibilang coming soon, 2 minggu so ada. Yang di sebelah itu, bioskop maksudnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, ya, tapi waktu bagi Tuhan bukan waktu bagi kita. Amin. Ya, waktu bagi Tuhan itu adalah waktu Tuhan. Orang tidak tahu kapan. Tapi Alkitab bilang, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah mulai nyata. Karena so bangkit antikris. Ya, antikris so ada, itu tandanya bahwa kita sudah ada di hari-hari yang terakhir. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ini ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 bilang begini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa itu orang so ada di hari-hari yang terakhir. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes, ada Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Bagaimana multimedia? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Amin. Ini bukan kata saya tapi kata firman Tuhan. Orang ada sudah kalau saudara baca di kitab Lukas pasal 21. Orang sudah masuk di masa penderitaan awal. Sebab akan datang penderitaan yang besar yang namanya tribulasi. Masa kesukaran besar. Ya, pahlawan kan saja menangis. Tapi saudara jangan perlu takut. Masa kesukaran besar, orang sudah tidak ada di bumi ini. Orang sudah diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu pengangkatan yang kedua. Amin. Karena waktu Yesus datang kedua kali. Alkitab katakan kapan itu? Ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang?
Anak manusia tidak tahu cuma Bapa di sorga. Tapi Alkitab firman Tuhan sudah bilang tanda-tandanya. Di mana itu? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ini yang terakhir sekali ayatnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Waktu tanda diberi, penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan, saudara dan saya, lebih dulu dibangkitkan. Dan kita yang hidup, yang sungguh-sungguh percaya, akan diubah dalam sekejap, diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi pengangkatan, ya, pengangkatan gereja itu ada 2 tahap. Yang pertama, di awan-awan. Tuhan Yesus hanya sampai di awan-awan, tidak turun ke dunia, tidak menginjakan kaki di bumi. Nanti yang kedua, waktu perang Harmagedon, ya, waktu orang percaya diangkat bersama-sama Tuhan Yesus, baru antikris memerintah di bumi. Itulah antikris, baru dia menyatakan kuasa. Sekarang dia belum bisa berkuasa, kenapa? Masih ada yang menahan. Siapa yang menahan antikris yang sudah ada tadi? Roh yang ada padamu, lebih besar daripada segala di muka bumi. Roh Kudus, itu gereja Tuhan yang menahannya. Makanya, yang ayat terakhir sekali, 1 Tesalonika pasal 5, WSLBL boleh maju. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, ini boleh ditayangkan supaya orang semua tahu ayat ini. Apa yang harus orang lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Kita sebagai umat pemenang yang Tuhan sudah berikan kemenangan. Ini yang orang perlu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Umat pemenang yang sudah diberikan kuasa kebangkitan. Kita percaya kuasa kebangkitan ini menjadi bagian setiap kita. Tuhan sudah berikan kemenangan. Dia bangkit, dia berikan kita otoritas. Dia berikan kita kuasa. Sehingga kita katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Untuk mengusir setan, menumpangkan tangan maka orang sakit sembuh. Ini kuasa kebangkitan menjadi bagian kita. Untuk menghadapi hidup ini. Tidak perlu takut dengan apapun yang diberitakan orang. Takutlah akan Allah. Karena dia Allah yang sanggup menanggung dosa dan menyelamatkan saudara saya. Mari kita naikkan pujian ini.